Ya, rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya dari Warhol Interactive Agency. Saya Success Scientist di Warhol dan juga Managing Partner di sana. Dan kita masuk ke dalam acara yang sangat menarik dari Be Marketeers, Be Digital. Ya, dan malam ini saya bertemu dengan teman baik saya ini dari Bineka.com, Pak Denis Kumara, Head of Business dari Bineka. Halo, malam, Pak Husin. Malam. Iya Pak, terima kasih sudah hadir di acara saya hari ini dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak ya, dan sehat selalu Pak. Iya, sama-sama Pak Husin. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tema topik yang menurut saya sangat menarik hari ini ya, berkaitan dengan e-commerce. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Denis mengenai pertama-tama berkaitan dengan bagaimana sih kondisi e-commerce Indonesia saat ini, Pak. Boleh sharing, Pak, sebentar kepada saya, Pak, dan pemirsa kita ini. Iya, boleh. Terima kasih, Pak Husin, untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih perkembangan e-commerce kita saat ini ya, terutama di era kita pandemi seperti ini dari tahun lalu, sebenarnya dikatakan bisa dibilang kita punya growth yang sangat signifikan sih. Pak Husin, ya kenapa? Karena ya mungkin karena PPKM, ya sebelumnya juga banyak peraturan gitu ya, orang lebih banyak stay at home, sehingga orang lebih banyak jadinya spend-nya tuh via online. Sehingga e-commerce ini menjadi salah satu wadah atau tempat di mana orang-orang mencari barang kebutuhan sehari-hari, maupun juga kebutuhan pekerjaan juga semua tersedia di e-commerce ini. Jadi kalau kita lihat data pun beberapa tahun ini juga perkembangannya sangat pesat sih Pak Husin. Wow, jadi dapat windfall ini dari PPKM dan pandemi ya, e-commerce ya. Bagaimana kondisi Bineka juga ini? Penjualannya oke ya Pak ya, berarti ya? Iya, sangat oke Pak Husin. Jadi ya memang kayak tadi sih, karena memang online ya, jadi semua orang terutama untuk kategori-kategori yang kayaknya related banget gitu ya dengan kesehatan, masker, disinfektan, nah itu naiknya luar biasa sekali, Pak Husin. Wow, iya, memang itu kebutuhan ya Pak, kebutuhan daripada masyarakat. Jadi sekarang apa nih Pak, tren ke depan ini Pak? Kalau kita lihat di PPKM ini akan segera berakhir kelihatannya, karena sudah Jakarta tinggal 400. Dan lonjakannya pun juga makin menurun ya, hari ini 8.800 seperti itu, dan kelihatannya tingkat kesembuhan juga makin tinggi, vaksin di mana-mana begitu ya. Jadi kelihatannya sudah ada tren akan segera berakhir. Apa tren ke depan ini Pak dari e-commerce ini ketika kita melihat kondisi di depan ini? Ya, sebenarnya tren di e-commerce kita bisa bilang walaupun mungkin ada policy baru terkait PPKM dan lain-lain gitu Pak Husin ya, tapi kita masih sangat optimis karena memang terutama ya banyak juga program-program yang kita jalankan bareng bersama pemerintah gitu, karena di mana pemerintah juga kan mendukung UMKM kita nih Pak Husin. Jadi di banyak e-commerce juga di Bineka juga kita ada program yang jalan bareng sama pemerintah, yang BBI Bangga Buatan Indonesia itu salah satunya. Nah, jadi produk lokal ini sangat diangkat gitu ya, thanks to pemerintah kita juga, Pak Presiden kita, Pak Jokowi gitu ya, menjadi trend center. Kalau Pak Jokowi beliau pakai jaket apa gitu ya, yang produk lokal, langsung semuanya menjadi booming dan banyak orang juga beli jaketnya, sepatu juga gitu. Jadi ya trennya produk lokal ini sangat-sangat growing, dan kedepannya juga produk lokal ini kan juga akan go to internasional juga harapannya kan Pak Husin, demikian. Oke, jadi ke depan kelihatannya tren akan semakin baik begitu ya. Betul. Dan local product ini sekarang lagi benar-benar ditekankan, difokuskan ya, buatan Indonesia ini ya, bangga buatan Indonesia tadi. Sampai dibikinin kampanye spesifik Pak Husin, ada logonya, ada ikonnya BBI Bangga Buatan Indonesia. Hampir semua e-commerce punya program ini gitu. Wow, iya. Ya, saya barusan kurang lebih beberapa minggu yang lalu ya diundang sama Pertamina ya, berkaitan dengan BBI campaign bersama dengan Ibu Dirjen ya dari Kemendes itu ya, Kementerian Desa, untuk membahas mengenai Bangga Buatan Indonesia. Dan memang itu tuh sesuatu yang sangat penting sekali, terutama memang sekarang UKM harus didorong, dikuatkan gitu ya.
Betul. Dan peranan apa? Peranan Bhinneka di sana selain majangin produk, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk berjualan, apalagi yang dikerjakan, Pak? Ya, kalau spesifik kita bicara di Bhinneka.com ya Pak Husin ya, memang kan kami sebenarnya tidak hanya menyediakan platform untuk berjualan, tapi kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi. Sebenarnya kan problem utama kita, terutama brand lokal ini dan juga teman-teman yang ada di daerah itu kan minim tentang pengetahuan akan digital, ya Pak Husin ya. Nah, di sini Bhinneka juga mengambil peran, kita memberikan edukasi bagaimana sih kita benar-benar memproses bagaimana caranya dari edukasi mereka mungkin secara branding produknya, kemudian bagaimana proses meng-onboarding itu di dalam suatu platform yaitu di Bhinneka.com. Bahkan saat ini Bhinneka tuh punya yang namanya mini marketplace, di mana teman-teman UMKM tuh bisa memiliki satu seperti microsite sendiri gitu ya, seperti website sendiri dan untuk berjualan di komunitas mereka. Penjual-penjualannya pun juga, misalnya kita bekerja sama dengan pemerintah Mojokerto, penjual-penjualnya pun dari Mojokerto, dan ini membantu para pemilik brand lokal dan tentunya UMKM ya untuk bisa berjualan secara online dan digital. Jadi kita mempertemukan juga nih, kebetulan Pak Husin di platform kita bisa menyediakan servis dari hulu ke hilir. Dia beli raw materialnya di Bhinneka, dan setelah dia bikin, dia jadi barangnya, dia juga bisa jual lagi ke Bhinneka dan dibeli oleh baik yang secara consumer maupun secara korporasi. Wow, gila ya. Ini sudah sangat customized, tailor-made begitu ya. Dan betul. Menghubungkan ya setiap kota, setiap UKM yang ada di kota untuk kemudian ya meningkatkan kapasitas mereka gitu ya, baik dari sisi produksi, kemudian pemasaran dan seterusnya. Wow, keren ya, keren. Jadi kalau lihat ke depan seperti itu gitu ya, mungkin ada tips nggak Pak? Tips-tips yang bisa diberikan kepada rekan-rekan UKM kita ini berkaitan dengan kerja mereka di e-commerce ya, mungkin dalam konteks bagaimana mereka berjualan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan e-commerce dengan optimal, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau mungkin saya boleh memberikan tips ya Pak Husin ya, kita harus fokus kepada produk yang akan kita jual terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mencari tidak hanya value proposition dari produk kita, tetapi unique selling proposition-nya apa gitu. Karena saat sekarang ini, kalau kita hanya fokus di value proposition yang kayak mungkin kita punya kosmetik, menjaga kelembapan kulit dan sebagainya, tanpa ada sesuatu yang unik yang dari produk kita, kompetitornya kan banyak sekali Pak. Gitu, brand lokal juga banyak sekali dan kategori juga banyak sekali. Jadi kita perlu mendefine atau menemukan sebenarnya produk kita tuh uniqueness-nya di mana sih? Gitu. Sehingga ketika kita punya itu, kita bisa menyampaikannya melalui marketing pemasarannya, strateginya, target marketnya siapa, sehingga kita juga bisa ketika join di dalam platform e-commerce gitu ya, kita udah tahu bagaimana segmen yang seperti ini kita cocok jualannya di mana. Terus pricing strateginya seperti apa, target marketnya seperti apa. Nah itu yang bisa menentukan kita, saya join sama si A, si B, si C karena ini cocok nih dengan target market kita, kurang lebih seperti itu. Wow, jadi rekan-rekan UKM sekalian nih tips dari Bhinneka, Pak Denis Kumara, Head of Business daripada Bhinneka ini menyatakan bahwa rekan-rekan UKM harus bisa ya merancang sebuah strategi kecil kelihatannya berkaitan dengan uniqueness daripada produk. Kalau kami membahasnya dari sisi positioning ya, kita sebutnya positioning. Kamu memposisikan produkmu di e-commerce itu seperti apa, dan kemudian harus dibuat diferensiasinya ya kan, ada unique selling proposition, kemudian bagaimana promosi, bagaimana kemudian produk variasi, bagaimana kemudian customer intimacy dan seterusnya. Jadi rekan sekalian, dengan adanya kegiatan-kegiatan e-commerce yang makin makin baik ya kan, kemudian menawarkan saluran-saluran channel yang juga customize ya, ini akan membantu rekan-rekan untuk menjadi UKM yang tangguh tentunya ya, bersama-sama dengan e-commerce Indonesia dan khususnya Bhinneka.com gitu ya. Pak Denis, terima kasih atas peluangnya bersama-sama dengan kamu. Saya sangat mendapatkan banyak sekali informasi dan mudah-mudahan rekan-rekan UKM kita di Indonesia juga mendengarkan di acara Marketplace Digital ini, agar kita sama-sama
ya kemudian tumbuh bareng ya kan, kemudian kita menjadi UKM yang tangguh, UKM yang solid ya, dan kita bisa menjadi UKM yang lebih sejahtera. Terima kasih kepada Pak Dinis Kumara, Head of Business dari Bhinneka, dan rekan-rekan sekalian, semua pemirsa di acara saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam acara berikutnya, tentunya dengan pembicara-pembicara tamu yang hot, yang baik, yang bagus, yang berbobot, yang cocok untuk Anda semua. Terima kasih. Be Marketers, Be Digital.